Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, saya Dinarti Umi Rahmawati dari MA Muhammadiyah 1 Marang. Hari ini saya akan menjelaskan pelajaran kimia kelas 11 SMA, yaitu sistem koloid. Nah, yang pertama yaitu pengertian dari sistem koloid. Dulu di kelas 10 kalian sudah belajar tentang larutan dan campuran atau suspensi, ya kan? Kalau larutan itu contohnya adalah larutan gula, di mana butiran-butiran gulanya itu sudah tercampur dengan air, ya, tidak kelihatan tapi rasa manisnya masih ada. Nah, kalau contoh suspensi atau campuran, misalnya yaitu campuran antara tanah atau pasir dengan air, ya, dimana tanahnya itu pasti tidak akan bisa bercampur dengan air, ya, dan pasti akan mengendap di bawah. Nah, kalau koloid itu keadaannya berada di tengah-tengah antara larutan dan suspensi. Nah, ini adalah perbandingan sifat larutan, koloid, dan suspensi. Yang pertama dari segi homogenitasnya. Kalau larutan itu jelas sifatnya homogen, ya, karena tidak dapat dibedakan, ya, antara zat terlarut dan pelarutnya dengan mikroskop ultra. Tapi kalau koloid itu terlihat homogen, tapi sebenarnya ketika diamati dengan mikroskop ultra itu dia ternyata heterogen. Nah, kalau suspensi atau campuran sudah pasti heterogen, ya. Kemudian yang kedua itu berdasarkan ukuran dari partikelnya. Kalau larutan itu ukuran partikelnya kurang dari 1 nanometer. Nah, kalau koloid ukuran partikelnya antara 1 sampai 100 nanometer. Dan kalau suspensi ukuran partikelnya lebih besar daripada 100 nanometer. Ya. Nah, kemudian sifat yang ketiga yaitu fasenya. Kalau larutan itu terdiri dari satu fase karena tidak bisa dibedakan antara zat terlarut dan pelarutnya. Nah, kalau koloid itu 2 fase karena masih ada partikel-partikel zat terlarutnya. Nah, kalau suspensi itu sudah pasti 2 fase. Kemudian dari segi stabilitasnya, ya. Nah, kalau larutan itu stabil karena tidak akan pernah mengendap. Kemudian kalau koloid itu pada umumnya stabil, ya. Koloid juga sebenarnya tidak bisa mengendap. Nah, kalau suspensi itu pasti tidak stabil karena ketika diaduk itu mereka akan bercampur, namun ketika didiamkan, ya, mereka akan mengendap. Gitu. Kemudian yang kelima, larutan itu tidak dapat disaring karena partikelnya sudah terlalu kecil, ya, jadi tidak dapat disaring. Kemudian kalau koloid bisa disaring tapi harus menggunakan penyaring ultra. Nah, sedangkan suspensi itu pasti dapat disaring. Nah, ini adalah beberapa contoh larutan, koloid, dan suspensi. Jadi kalau koloid itu tidak hanya bentuknya larutan, ya. Ini contohnya ada sabun, itu, ya, dia kan bentuknya padatan. Susu, santan itu cair. Kemudian jelly, selai, mentega itu bentuknya padat. Selanjutnya yaitu jenis-jenis koloid, ya. Jadi di koloid itu ada fase terdispersi dan ada fase pendispersi. Jadi kalau di larutan itu ada zat terlarut dan zat pelarut, ya. Jadi fase terdispersi itu adalah diumpamakan zat terlarutnya dan fase pendispersi itu diumpamakan zat pelarutnya. Nah, misalnya ini ada padat yang terdispersi dalam gas, itu nama koloidnya adalah aerosol. Contohnya apa? Asap, debu, itu, ya. Debu itu terlihat seperti gas, ya, padahal di dalamnya ada partikel-partikel padatannya. Kemudian yang kedua, padat terdispersi dalam cair, ya, namanya adalah sol. Nah, sol ini contohnya adalah sol emas, sol belerang, tinta, itu, ya. Tinta itu bentuknya seperti cair padahal di dalamnya ada padatan-padatan pewarnanya, gitu. Kemudian yang ketiga ada padat dalam padat, namanya adalah sol padat, ya. Contohnya adalah gelas berwarna, ya, intan hitam, gitu. Kalau gelas berwarna itu kan gelasnya sendiri padat, kemudian zat pewarnanya juga padat, jadi padat dalam padat. Nah, kemudian ada cair
cair dalam gas, namanya adalah aerosol cair. Contohnya adalah awan. Ya, jadi awan itu terlihat seperti gas, tapi sebenarnya ada butiran-butiran air ya, mengandung butiran-butiran air. Nah, kemudian ada cair dalam cair ya, namanya emulsi. Contohnya adalah susu, santan, minyak ikan gitu ya. Santan itu sebenarnya cair ya, kemudian dia larut dalam air juga ya. Jadi dia cair yang terdispersi dalam cairan. Nah, kemudian ada cair yang terdispersi dalam padatan, namanya adalah emulsi padat. Contohnya jelly ya, mutiara gitu ya. Jelly itu kan sebenarnya cair ya, kemudian dia dibekukan, bentuknya menjadi padat. Nah, kemudian selanjutnya ada gas yang terdispersi dalam cairan. Nah, ini contohnya adalah buih sabun ya, namanya juga buih ya. Contohnya buih sabun. Nah, buih sabun itu kan dia sebenarnya cair, tapi di dalamnya ada gasnya. Nah, yang terakhir gas dalam padat. Nah, namanya adalah buih padat. Contohnya adalah karet busa, batu apung ya. Batu apung itu kan padat, tapi di dalamnya terdapat rongga-rongga yang terisi gas. Nah, baik ya, kita akan lanjutkan pembahasan selanjutnya setelah pesan-pesan berikut ini.